Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina syafiina qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu kembali pada kajian Ihya'us Sunnah, kitab Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi al-mahjurah yang banyak diabaikan, banyak ditinggalkan. Semoga dengan mempelajari dan mengkaji kitab tersebut, kita semua bisa mengamalkan dan melakukan dengan niat ittiba, mengikuti apa yang telah dilaksanakan dan dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuktikan kecintaan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia, pembahasan kita kali ini tentang Al-Faslul Ashir, fasal yang ke-10, berkaitan dengan sunnah-sunnah yang ada hubungannya dengan safar, bepergian. Ya. Kita tahu bahwasanya safar, bepergian tadi nggak lepas dari kehidupan seseorang sehari-hari, nggak lepas dari kehidupan seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dewasa atau kanak-kanak. Pasti dalam kehidupannya sehari-hari dia melakukan bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik untuk ibadah haji atau umrah, baik untuk bepergian silaturahmi, baik dia bepergian untuk urusan perdagangan dan yang lain-lain. Tapi ketika dia mau bepergian, ada beberapa sunnah-sunnah Nabi, ada beberapa adab an-nabawi yang perlu diperhatikan. Yang pertama dianjurkan dalam kitab ini yang ditulis oleh As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, atau lebih dikenal dengan Al-Habib Sa'ad. Tusannu raq'ataini inda iradatis safar. Salat 2 rakaat ketika pengen melakukan bepergian. Nah, ini mungkin di antara kita yang selama ini pengen bepergian ke suatu tempat untuk silaturahmi, belum pernah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kita sholat 2 rakaat. Ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi, ma khalafa ahadukum inda ahlihi afdal min rak'atain yarka'ahuma indahum haitsu yuridu safaran. Ya.
Jadi dianjurkan ketika seorang tadi mau bepergian, dia melakukan sholat sunnah safar. Dan suratnya bebas. Mau baca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah, dia membaca surat. Dan setelah sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, orang musafir tadi disunatkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Yang kedua, yusannu taudi'ul musafir. Tidak kalah pentingnya, ketika ada seorang mau bepergian, kita wadda'a yuwaddi'u taudi'. Apa? Mengucapkan nasihat atau mendoakan orang yang musafir, ya, ketika pengen berpisah dengannya. Tapi kalau musafirnya laki-laki, yang mendoakan laki-laki, yang pertama, anta do'a yadaka ala sadrihi. Engkau mendoakan orang yang musafir, misalnya ketika anak kita ini mau pergi mencari ilmu, anak kita mau pergi ke pondok, saudara kita mau bepergian haji ataupun umroh, ataupun mau bersilaturahmi, kita doakan, kita pegang dadanya, dan mendoakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatim a'malika. Astaudiullaha dinaka, aku titipkan kepadamu, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup dari amalan-amalmu. Itu doanya, astaudiullaha dinaka wa amanatika wa khawatim a'malika. Ini doa, kita mendoakan orang yang musafir. Ya, jadi Rasulullah ketika ada seorang musafir, Rasulullah mendoakan orang tersebut. Dan ini apa? Seharusnya kita lakukan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi jangan kita ajari anak-anak kita ketika mereka mau bepergian, ya, kita ajari tentang sunnah-sunnahnya Nabi. Yang ketiga, yusannu liman yuridu safar inda khurujihi min baitihi ayatasaddaqa bi syai'in. Disunatkan bagi orang yang pengen bepergian untuk bersedekah dengan sesuatu makanan sebelum dia keluar dari rumahnya. Kan misalnya dia mau berangkat umroh, ngumpulkan tetangga, ngadakan tasyakuran, ya. Atau dia mau berangkat haji, ngumpulkan tetangga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dia membaca maulid, ya, mengasih mereka makanan sebagai sedekah karena pengen safar, pengen bepergian. Sama ketika kita mau memberangkatkan anak kita ke pondok, ya, kita kumpulkan keluarga, ya, kita kumpulkan tetangga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita bisa menghantar anak kita untuk mondok, untuk belajar ilmu. Kita bersedekah sebelum anak kita berangkat mencari ilmu. Ini yang sangat jarang sekali dilakukan orang sekarang. Mereka kadang mau safar, pergi gitu aja, ya, tanpa padahal Rasulullah menganjurkan sebelum keluar dari rumah ayatasaddaqa bi syai'in, bersedekah dengan sesuatu apapun, ya. Enggak harus mewah, enggak harus makanan yang apapun yang kita punya semampunya, ya. Tidak memaksakan diri. Dan juga ketika kita pengen punya suatu hajat tertentu, ini disunatkan untuk bersedekah. Bahkan para orang-orang yang mencari ilmu dulu, mereka bersedekah ketika pengen mendatangi gurunya, ya. Mereka bersedekah ketika pengen mencari ilmu, pengen datang ke rumah
gurunya dan mengatakan Allahumma astur aiba syaikhi. Setelah mereka bersedekah, mereka berdoa, ya Allah tutupilah kekurangan dari guru-guruku, kekurangan dari masyayikh-masyayikhku. Jangan sampai terlihat kekurangan gurunya dan dia membicarakan kekurangan gurunya. Jadi mereka dulu para pencari ilmu, para salafus saleh, ketika mau berangkat ke rumah gurunya, mereka bersedekah kepada fuqara dan masakin. Dan juga disunatkan adzan, yusannul adzan inda taudhi'il musafir. Disunatkan adzan ketika pengen berpisah dengan orang yang musafir. Ya. Pengen dia berangkat haji ataupun umroh, pengen dia bepergian, adzan. Ya. Ya. Jadi adzan ini diantara keutamaannya li'itfa'in nar, untuk memadamkan api. Bab yang telah lewat. Jadi kalau ada kebakaran, maka disunatkan, dianjurkan untuk adzan. Sama ketika ada orang mau bepergian, maka dianjurkan untuk adzan. Baik bepergiannya untuk haji ataupun umroh, atau anak kita mau berangkat nyari ilmu, kita adzan. Dan juga ketika idza safara salasah, ketika seorang dari bepergian 3 orang ataupun lebih secara berkelompok, maka menjadikan salah seorang dari mereka ini sebagai pimpinan, sebagai ketua rombongan, agar dalam bepergian mereka ada yang mengatur. Ini juga disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Adabul Musafir. Jadi menjadikan salah seorang dari rombongan tadi, ketika 3 orang ataupun lebih, 10 orang, 20 orang, menjadikan salah seorang dari mereka yang paling pendapatnya bisa diterima, atau mengerti tentang ilmu agama, yang menguasai banyak pengalaman. Ini dijadikan sebagai seorang pemimpin rombongan dalam bepergiannya tadi. Kan dalam haji, umroh ada ketua regu, ada ketua kelompok. Sama ketika bepergian, kita jadikan di antara yang bepergian dari 1 orang untuk menjadi pemimpinnya. Dan juga disunatkan iksaru sair bil laili fis safar, memperbanyak perjalanan di waktu bepergian. Ini yang sangat penting sekali, seseorang melakukan safar, bepergian di waktu malam. Kita cukupkan sampai sekian dulu. Untuk kelanjutan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan safar, kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, summar ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.